Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, suara saya apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, baik. Baik, ini sampun jengkap, saya izin memulai langsung mawon nggih. Sekedap. Nggih. Anu Mbak Ase iki lek gawe ngendi apik niki? Ayo. Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali saged kepanggih Bapak Ibu dari Mojokerto 1, Kabupaten Sragen pada 1 Maret 2023 pukul 1 April Bu Ayub. Ini Bu Ayub suaranya kok parau-parau, kelihatannya kok kurang. Iya Pak, kemarin suara saya hilang. Ini lagi recovery 1 mingguan ini saya nggak ngajar. Nggih, monggo dilanjut. Nggih, baik. Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan PMO bulan Maret yang dilaksanakan tanggal 1 April selama kurang lebih 2 JP 1,5 jam ke depan. Yang pertama-tama saya izin menyapa dulu Bapak Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojokerto 1, Pak Paito. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Alhamdulillah. Lancar nggih Pak. Saya udah 3 hari ini nggak puasa karena harus minum obat. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP kelas 1 Bu Asih. Pripun kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Alhamdulillah nggih. Yang sama-sama kita hormati Bu Irna. Pripun kabarnya Bu Irna? Alhamdulillah sehat Mbak. Suaranya. Saya rada panik juga. Waduh ini piye padahal gawean oke ini gimana dan saya harus laporan dan yang lain-lain. Jadi ya kemarin pas Selasa itu suara saya udah nggak memungkinkan. Terus sebenarnya saya minggu ini tuh udah selesai Selasa sama Rabu 3 sekolah. Tapi ya wis gimana, semoga bisa lancar. Saya hari ini nggak puasa, jadi kalau tenggorokan rada gatel, saya nanti minum jangan kaget nih Bapak Ibu. Nggih, monggo, enggak apa-apa Bu. Baik, Bapak Ibu, pada PMO bulan Maret ini, hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada semua sekolah dampingan saya, jadi yang akan saya sampaikan ini sifatnya generalisir dulu nggih, tidak langsung terkhusus tertuju ke Mojokerto 1. Jadi saya cerita dulu secara general. Kemarin ada pertemuan secara luring di Lorin bulan Februari, seluruh fasilitator angkatan 1, 2, BBGB berkumpul. Kemudian ada kegiatan monitoring dan informasi terkait dengan pendampingan untuk sekolah penggerak di angkatan 2. Lalu ikan bahwa di tahun kedua itu akan ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakannya yang pertama, kalau di tahun pertama itu sekolah di seluruh sekolah angkatan 2 itu digolongkan pendampingannya, jenis pendampingannya ada yang kategori 1, 2, dan 3. Bedanya di intensitas. Kalau kategori 1 itu lebih intens pendampingannya, PMO setiap bulan gitu. Tapi kalau kategori 2 bulan sekali, 3 bulan sekali seperti itu. Nah, untuk tahun kedua itu informasi yang terakhir saya terima tidak ada
Jadi seluruh sekolah akan menerima jenis pendampingan yang sama gitu. Tidak ada lagi kategori 1, 2, dan 3. Lalu kemudian ya saya kurang tahu detail pertimbangannya apa, tapi pada tahun pertama itu fasilitator tidak merata, artinya ada yang banyak, ada yang tidak gitu loh. Lah mungkin salah satunya itu juga menimbulkan kasakusuk gitu ya, padahal kan ibaratnya banyak senior-senior saya. Misalnya contoh ringannya saja, Ayub cah cilik tapi kok sekolah intensnya banyak ya, kan JP-nya jadi oke per bulannya gitu. Kok aku ora gitulah. Mungkin salah satunya ini secara gamblangnya aja. Jadi di tahun kedua tidak ada lagi kategori dan informasinya akan dibagi ulang begitu. Supaya ada pemerataan atau kebijakan lainnya gitu. Jadi mungkin saja di tahun kedua Bapak Ibu akan berganti fasilitator. Saya nggak tahu apakah ada penggantian atau tidak gitu. Jadi ini saya informasikan dulu gitu. Jadi besok kalau ada bagaimana kan udah ndak kaget gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi mau ada kocok ulang perubahan dan yang lain-lain. Lalu kemudian kemarin yang sempat menjadi galau apakah ada anggaran lagi ya di tahun kedua, kemudian sudah dijawab dengan pasti ada, tapi uangnya berapa juga masih belum tahu dan masih di bawah koordinasinya itu masih di bawah BBGB. Nah, ada informasi lagi kalau di tahun ketiga koordinasi akan beralih ke dinas masing-masing gitu. Tapi untuk di tahun kedua masih di BBGB. Jadi masih sama seperti tahun pertama, hanya saja mungkin fasilitatornya berubah atau nanti intensitas pendampingannya juga berubah. Nah, kemudian ada hal lagi yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Hal yang akan saya sampaikan ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah saya yang sudah ketemu saya bulan ini. Saya sudah ketemu Jetis, Wonokerso, Puro, Celep, dan ini sekolah kelima saya Mojokerto 1. Bapak Ibu, tanpa bermaksud untuk ule-ule, usik-usik ataupun hal-hal lainnya, kemarin disampaikan juga dalam rapat evaluasi. Jadi gini, program ini atau program sekolah penggerak ini itu sasaran atau targetnya tidak hanya peserta didik. Memang peserta didik adalah penerima kurikulumnya gitu. Nah, tapi kurikulum itu kan yang melaksanakan adalah sekolah dan juga guru. Jadi program ini didesain dari awal ketika Bapak Ibu terpilih, kepala sekolahnya terpilih sebagai kepala sekolah penggerak yang otomatis sekolahnya sebagai sekolah penggerak itu mengikuti awal mulanya PKP dulu nggih. PKP dulu sekitar 67 66 JP. Sekolah diwajibkan untuk melaksanakan IHT waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan. Nah, pendampingan ini macam-macam yang sudah Bapak Ibu terima nggih, ada loka karya, refleksi, PMO dan juga kalau kunjungan karena Mojokerto 1 kategori 2 jadi sampel waktu itu hanya kroyo yang dipilih. Nah, jadi di sini sasarannya itu tidak hanya peserta didik. Tapi kemudian kemarin intinya tuh ada secara sederhana saya sampaikan gini. Ini gimana ya kok diferensiasinya nggak jalan, lalu kapasitas gurunya kok nggak naik, kapasitas atau kualitas pendidikan di sekolah kok nggak naik, lalu kemudian P5-nya kok seperti itu ya. Nah, modul ajarnya kok masih banyak, misalnya punya 9 guru, satu guru itu kan punya 6-7 bidang studi. Kok hanya satu guru dan satu bidang studi, padahal harusnya modul ajarnya banyak.
oh KUSP-nya kok masih ada yang belum finish ya sampai sekarang. Lah iki anggaran dan dana itu kan bisa digunakan untuk itu semua. Kalau guru masih belum paham buat modul ajar ya apa upaya yang harus dilakukan sekolah. Oh, kalau KUSP-nya masih belum, oh ini. Jadi di sini kan harapannya nanti Bapak Ibu ketika pendampingan sudah selesai itu kan dapat melakukan implementasi kurikulum mandiri ini, kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi kalau sekolah pemahamannya sudah bagus, sudah solid, guru pemahamannya sudah baik, nah diharapkan motor ini berjalan dengan baik. Oh, melakukan komunitas belajar, oh ada refleksi internal dan lain-lainnya. Nah, tapi kemudian yang jadi perhatian juga ini sekolah-sekolah kok katanya baru 1 semester, kan ini bulan ke-7 kita pendampingan nggih. Kalau saya tidak keliru dari September, baru 6 bulan kok udah pada panik, terus dananya katanya sudah pada habis, tapi amit sewu misalnya ada sekolah yang bahkan gurunya nggak sama sekali nggak pernah ngajar. Lah ini diferensinya gimana? Lalu kemarin juga disampaikan diminta untuk sharing kegiatan-kegiatan praktik baik yang dilakukan. Kalau nggak pernah berkegiatan, lalu ini yang di-sharing, yang dibagikan apa di dalam praktik baiknya gitu. Lah instrumen PMO, jadi kami selaku fasilitator itu kan diminta memonitoring sekolah nggih melalui PMO ini. Ada banyak sekali instrumen yang harus saya isikan. Nah, di sini saya sudah banyak membantu sekolah saya lah ibaratnya gitu, yang sekiranya saya masih sebenarnya tuh masih 2 nih tapi nggak apa-apa ditigain. Oh, kapasitasnya sebenarnya ada catatan nih tapi ya udah saya buat nggak ada catatan. Tapi misalnya di antara 45 instrumen itu kan saya kalau sudah membantu 25 instrumen atau 30 instrumen, nah maka 15-nya di sini yang sekiranya pokok kan ya saya harus apa adanya, progres sekolah itu seperti apa gitu lah. Jadi kemarin concern-nya atau perhatiannya itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sempat sharing di WA grup kepala sekolah bahwa saya ada teguran ini implementasi di sekolah saya itu kok masih rendah ya hitungannya. Itu dilihat dari mana? Jadi beberapa instrumen PMO itu kan ada 4 opsi. Lalu kemudian rata-rata itu sekolah saya masih ada di opsi kedua begitu. Tapi ya ini dijadikan monitoring dan evaluasi saja. Jadi mengetahui hal tersebut, lalu kemudian data PMM juga yang sudah saya share. Nanti kita bahas setelah ini Bapak Ibu. Cuma saya cerita dulu secara generalnya. Itu ya saya juga bingung juga ya ini gimana, tapi kan sekolah baru 1 semester melakukan ini. Nah, tapi yang jadi bukan pertanyaan, yang jadi kerisauan ini mungkin dari BBGB, dinas dan juga fasilitator itu kan tidak mengetahui alur pasti komunikasi atau koordinasi dari dinas ke sekolah gitu Bapak Ibu. Kadang juga ada seleb-seleb gitu antara dinas, BBGB dan juga kami. Kalau saya belum pernah sama sekali satu forum dengan dinas gitu. Jadi saya kurang tahu dinas di Sragen itu seperti apa. Lalu kemudian fasilitator di Sragen itu kok kayaknya Sragen ini kok rada sulit ya, angel ya, ini kok begini begitu gitu. Jadi saya itu kan hanya mendengarkan sama ya ikut bercerita sedikit-sedikit, tapi Bapak Ibu kan nggih sampun pirsa nggih fasilitator lainnya itu kan jauh lebih senior-senior dan lebih berpengalaman. Jadi mungkin beliau-beliau melihat apa yang saya tidak lihat atau bagaimana saya juga kurang tahu, tapi nggih di Sragen itu juga sempat jadi sorotan gitu. Malah yang jadi ya ini jadi keprihatinan semua pihak juga nggih Bapak Ibu. Jadi pemerintah itu berupaya
ingin menaikkan tingkat kualitas pendidikan kita melalui perubahan kurikulum ini. Dan melihat dari evaluasi kurikulum sebelumnya bahwa ketika kurikulumnya dibuat dan dicolke ibaratnya kayak gitu tidak optimal. Oh jadi ya udah kita buat program untuk mendampinginya. Oh kita buat anggaran. Nah, anggaran yang diberikan ini kan satu Indonesia sama. Untuk SD ya 80 itu, tapi kenapa kok di sekolah lain bisa gini begitu kegiatannya ini itu, lah di sekolah yang lainnya kok enggak. Nah, itu kan menjadi evaluasi gitu Bapak Ibu dan banyak sudah dilaporkan anggarannya sudah habis lah tapi ya itu saya juga masih punya tanggungan sekolah perhatian sekolah. Jujur Pak Paito mungkin nanti bisa dikomunikasikan bersama di Kedawung saya kan punya 3 Mojokerto 1, Wonokerso 3 dan Celep 5. Kalau saya boleh jujur itu yang paling berat saya rasakan itu di Celep 5 Pak Paito. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya nanti kita diskusi bersama-sama juga nih untuk Wonokerso 3 dan juga Mojokerto 1 ini nyun sewu mungkin sayanya juga ya masih kurang. Nah, karena Mojokerto 1 ini kan saya ketemu untuk PMU itu kan 2 bulan sekali nggih. Kalau Wonokerso 3 itu 1 bulan sekali. Itu yang baru terlihat atau baru bisa kita opsinya baru yang sudah baik itu adalah terkait pembelajaran. Jadi misalnya diferensiasi yang sudah berjalan baik oleh Bu Irna dan Bu AC kalau di Wonokerso oleh Bu Rida, tapi mungkin nanti bisa disampaikan. Nah, aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk menjalankan motor tadi yang saya sampaikan di Mojokerto ya belum tapi belum bukan berarti kurang atau jelek ya Pak, tapi belum mungkin nanti bisa disampaikan tapi belum merata ke semua aspek yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, nah saya kurang tahu nih. Kebetulan pengawas dari Kedawung juga Nah, kebetulan pengawas dari Kedawung juga Pak Kanto mungkin karena udah mau pensiun dan yang lain-lain jadi juga nggak ada komunikasi. Saya juga kebingungan untuk bisa mengidentifikasi secara betul sebenarnya kondisi di Kedawung ini seperti apa. Nah, mungkin di PMO ini Mojokerto 1 sedikit banyak bisa menyampaikan terkait sekolah dan juga Kedawung. Lalu monggo nanti dirembuk Pak, bukannya saya ingin menyampaikan kekurangan sekolah lain, bukan, tapi saya di sini berupaya untuk mencari solusi bersama untuk 3 sekolah ini di Kedawung. Untuk Celep itu, saya sudah berulang kali misalnya bilang gini, untuk KOSP itu, ini yang saya sampaikan juga untuk semua sekolah. Untuk KOSP Bapak Ibu, mohon dibuat kegiatan untuk aspirasi dari orang tua dihadirkan, perwakilan orang tua, perwakilan mitra, monggo siapapun yang sekiranya bisa dihadirkan di lingkungan sekolah itu, perwakilan industri kalau ada murid, disampaikan bahwa ada perubahan kurikulum dan yang lain-lain. Jadi ketika saya mengarahkan untuk membuat sebuah kegiatan atau hal lainnya, itu dari Celep selalu ada aja kalau bahasa canomnya itu ngeles atau alasan aja dari Pak Mul, oh ini sudah bongkoan dan yang lain-lain itu. Tapi kemarin di PMO bulan Maret ini disampaikan ada orang tua murid yang protes. Kenapa kok tidak seperti sekolah-sekolah lain ya? Kenapa kok begini? Terus saya begini, lah katanya udah pasrah bongkoan Pak orang tua, lah kok ada cerita yang protes, saya tak balik kayak gitu ya bingung lagi. Terus lah Bapak ini kegiatannya apa, diferensiasinya
Pak Narto nggak pernah ngajar, selalu menyampaikan, kan kelihatan gitu Bapak Ibu, kalau guru itu ngajar tenan atau enggak tuh kelihatan, dia bisa bercerita. Nggak pernah ngajar, malah sibuk ngurusi bos sampai dipanggil irjen, lah dananya itu buat apa? Buat beli gamelan lagi, setiap hari kok gamelan lah, itu sekolahnya diubah aja, bukan SD negeri tapi sekolah merintis gamelan apa gimana gitu. Jadi saya wah ini gimana gitu loh Pak. Ya saya sangat prihatin kepada 3 sekolah ini kalau di yang satu kelompok lagi tuh Kroyo sama Puro, yang saya baru ketemunya tuh Puro. Malah kemarin tuh bukan padu ya, tapi rada keras juga berselisih sama pengawas. Kebetulan dari Puro itu kan pengawasnya sama nggih Bu Mardia. Lah itu juga saya juga wah ini berat juga, ini gimana, saya juga bingung. Harapan saya itu cuma satu, ketika misalnya tahun kedua fasilitatornya bukan saya, itu tidak ada rasa di fasilitator berikutnya yang merasakan loh ini sekolah setahun kemarin tuh ngapain aja ya, kok kayaknya gurunya masih nggak paham diferensiasi nilai, diferensiasi ngajar, oh ada assessment yang juga bervariasi, oh ada Chromebook 15 tapi kok muridnya bahkan nggak tahu apa gimana itu, terus juga komunitas belajarnya misalnya kok nggak berjalan, oh KOSP-nya, ATP-nya masih nggak paham gimana TP dan yang lain-lain. Nah ini kemarin setahun aja ngapain gitu. Nah saya nggak berharap itu terjadi sih, dan ya di sini saya hanya menjalankan amanah, saya berupaya untuk semaksimal mungkin optimal untuk melaksanakan tugas saya. Tapi ini yang saya rasakan juga, ini saya sampaikan juga ke seluruh sekolah saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu kemudian memberi arahan, itu ada sekolah juga yang berdasarkan sekolah angkatan 1 itu begini. Nah, jadi yang lebih dinut seniornya, kepala sekolah senior atau dari angkatan 1 informasinya bagaimana gitu loh. Lah itu kan juga loh ini gimana, tapi terus ada juga dari sekolah yang menyampaikan bahwa ya nanti kita akan berkegiatan workshop untuk guru ataupun yang lainnya, tapi di tahun kedua karena dananya sudah habis, sudah tidak ada, begini begitu. Nah, ya itu saya rada prihatin, padahal kan program, kalau kita bicara program ini, itu kan Bapak Ibu diberi dana tersebut ya untuk memfasilitasi seluruh aspek tadi, supaya gurunya lulus topik PMM gimana, itu bisa dipakai, supaya gurunya bisa buat modul ajar, supaya gurunya paham melakukan asesmen diagnostik, formatif, sumatif yang betul, supaya gurunya bisa ada pengembangan referensi, substansi ajarannya. Oh, untuk sekolah melaksanakan evaluasi kurikulum, peningkatan kurikulum secara internal. Jadi kan itu motor-motor itu aspeknya banyak, tidak hanya habis di sarpras, iya itu penting, tapi harapannya tidak demikian. Terus nanti tetap tidak ada kenaikan kapasitas. Jadi kan yang melaksanakan gurunya. Kalau di bulan ke-7 ini bahkan pemahaman terkait kurikulum merdeka yang seperti apa dan proses pelaksanaannya masih sangat minim, itu kan jadi makanya sampai dipanggil irjen juga katanya sih Pak, tapi saya juga nggak tahu gitu, dan diprotes sama orang tua murid juga gitu loh. Wah ini tuh piye gitu. Itu mungkin itu sih Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di awal PMO ini. Jadi monggo nanti bisa dikonfirmasi dan mari kita sepakat bersama-sama. Nanti saya akan tanya nggih PMO, mungkin saya nanti akan tanya di Wonokerso udah lulus topik berapa, modul ajarnya udah punya berapa, gimana KOSP-nya, P5 dan yang lain-lain. Nggih, mungkin sementara dari saya itu dulu.
Monggo barangkali Bapak Ibu ada tanggapan atau hal yang ingin disampaikan, didiskusikan, silakan sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya. Monggo dari Bu Asih atau Bu Irna dulu. Bisa saya mendahului, nggih, Bu Asih, Bu Irna. Begini Bu Ayub, untuk perkembangan terutama yang 2 atau sampai 3 bulan terakhir, ini memang kami akui untuk SD Mojokerto 1 mungkin tidak semasif di semester kemarin, mengingat ya kebetulan mulai bulan Januari itu kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pesta siaga kemarin, meskipun ini tidak bisa saya jadikan sebagai alasan, namun faktanya ini sangat menguras pemikiran dan tenaga bahkan rekan-rekan guru, karena kami sudah harus dikejar dengan waktu. Nah, lalu bukan berarti untuk implementasinya kami nihilkan, tetap kami jalankan. Ya, mungkin hanya alokasi waktunya saja atau proporsinya saja yang mau tidak mau memang harus berkurang, Bayu. Lalu tentang capaiannya ya kami kira juga ada beberapa capaian tentang progres implementasinya, baik itu di dalam pembelajaran maupun pengadministrasian. Yaitu secara meskipun bukan dalam forum yang begitu formal, kami selalu berkomunikasi bersama komunitas belajar di sekolah ya, untuk saling istilahnya gedok tular ya, dan saling memantau. Terutama kami mulai mengimbaskan ke guru non PKP pelan-pelan ya, karena kalau di get ke sat-sat gitu istilahnya mungkin belum bisa maksimal, mengingat waktu dan sumber daya juga yang belum memadai. Lalu tadi kaitan pembiayaan, Bu Ayub, ini memang ada miss antara dari dinas dan dari BPGP, ini kami akui. Dan itu pun kami kalau menyalahkan dari tim dinas juga kurang pantas, tapi nyatanya seperti itu. Karena kemarin nimban dari dinas itu 31 Desember itu Boskin harus sudah tersalurkan. 31 Desember. Ya makanya ya mungkin setelah Januari ke sini ya ini kami nyaris tidak bisa menggunakan dana itu untuk kegiatan, meskipun kegiatan juga harus tetap berjalan. Nah mungkin ini blunder mungkin dari Sragen juga, ini mungkin untuk meringkas pengadministrasian di pihak tim bos oleh di tim bos dinas. Nah ini pantas saja sampai saat ini belum ada informasi tentang Boskin yang tahap kedua nih, tahun kedua, karena memang betul Bu Ayub. Jadi mungkin untuk setahun, kalau setahun berarti Juli sampai Juni yang akan datang itu seharusnya masih bisa memanfaatkan Boskin. Tapi memang kami ya dari Sragen itu dulu dihimbau dari tim dinas. Itu saksi kami juga itu Bu Irna yang sering ikut kegiatan-kegiatan tim BOS. Itu memang bulan Desember itu sudah selesai pelaporan. Jadi dibarengkan dengan pelaporan BOS regulernya. Itu Bu Ayu. Nah, itu tentang diferensiasi pembelajaran, insya Allah berjalan cukup baik dan progresnya saya kira untuk saya pribadi memuaskan untuk terutama di kelas 1 dan 4 dulu.
Dan ini memang kami sudah istilahnya menyerahkan ke Bu Asih dan Bu Irna untuk bisa mengimbaskan terutama ke guru-guru kelas yang lain dulu. Karena sebenarnya dari sekolah lain yang non PSP itu sudah karena dikejar nanti untuk tahun depan itu sudah berubah level dari mandiri belajar ke mandiri berubah. Ini juga sudah ada yang setengahnya mau minta menagih semacam diberi materi tentang kurikulum merdeka. Namun sementara ini kami fokuskan untuk rekan-rekan atau ibu-ibu guru yang sekomite pembelajaran dulu. Itu dari kami, mohon ada kekurangan bisa ditambahkan Bu Irna, Bu Asih. Nggih, matur nuwun Pak Ito. Jadi ya mungkin nah itu yang kami tidak tahu gitu ya. Program kan masih lama sampai Juli ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli, nanti refleksi akhir tahun itu 2 Juni gitu. Jadi harapannya itu sekolah itu kan program pendampingan kan banyak nggih, lokakarya, PMO, refleksi. Itu harapannya juga semangat melaksanakan itu karena kan ya itu juga rangkaian. Misalnya saya sering menyampaikan, oh ya kalau kurangnya apa ya Bapak Ibu Kepala Sekolah monggo difasilitasi karena itu satu kesatuan program tersebut. Misalnya kok diberangkatkan, oh nggih monggo difasilitasi bagaimana transport dan yang lain-lain. Tapi kemarin istilahnya implementasinya rada ngelokro lah Pak, intinya gitu karena katanya sudah habis semua anggaran. Lah terus ini baru baru 1 semester kok sudah habis. Jadi ya nanti kalau setahu saya ya cairnya atau anggaran itu ada lagi ya setelah Juli. Proses-proses ya September ya setelah apa namanya setelah program 1 tahun ini selesai, seperti mungkin kemarin cairnya bulan September Oktober ya kemungkinan di tahun kedua ya di bulan itu. Nah harapannya mungkin bisa lebih baik ya ya semoga ini bisa diakali atau disiasati nggih. Saya harapkan dari pihak Mojokerto 1 yang pertama saya coba mau tanya dulu Pak, PMM-nya di data yang terakhir itu apakah sampun dipersani? Kalau sampun ada berapa guru yang sudah lulus topik, statusnya bagaimana? Yang belum seperti apa? Atau ini saya juga coba untuk buka. Nek sing Bu Asih Robira lah sampai topik 8 kan ya. Ya coba ini kita lihat sama-sama. Februari ini. Ini kalau sudah terlihat di layar, jadi PMM ini salah satu data capaian Pak yang sangat digunakan. Ini nanti juga kaitannya dengan rapor mutu pendidikan. Jadi ini Mojokerto 1 nih ya. Nah ini ada data jumlah gurunya yang terdaftar itu. Jadi ini lengkap. Ya ini. Jadi yang pertama itu jumlah gurunya. Lalu jumlah guru login ke PMM, jumlah guru nonton video, jumlah guru lulus post-test, jumlah guru lulus topik, status implementasinya. Nah ini kalau untuk Mojokerto, ini jumlah gurunya ada 8. 8-8-nya sudah login, lalu kemudian menonton video dan lulus topik. Statusnya itu ada 6 nih, kalau enggak keliru nih, ini sudah lulus topik. Nah sudah baik.
Oke, nggih. Statusnya sudah ada 6 dari 8 yang lulus topik. Nah, ini sudah baik Pak Baito. Nah, monggo diidentifikasi yang 2 ini siapa dan kendalanya apa. Nah, itu wajib lulus topik. Kalau saya sih pengennya dalam maksimal 2 bulan terakhir. Karena kan kondisinya udah baik nggih, 6 dari 8. Jadi hanya kurang 2, jadi yang 2, yang 6 pasti bisa ngajarin yang 2. Sudah turah-turah itu aja. Jadi harapan saya di PMO berikutnya kita ketemu bulan Mei setelah Lebaran itu minimal 1 yang belum lulus topik gitu Pak untuk PMM. Insya Allah. Nggih. Lalu kemudian berikutnya terkait dengan modul ajar. Nah, ini tolong bisa disampaikan dulu. Tadi kan ada 8 guru nggih yang sudah bisa untuk buat modul ajar itu ada berapa guru dan berapa bidang studi, Pak? Ini untuk pembuatan modul ajar, terutama yang selain Bu Asih dan Bu Irna, itu kemarin yang Mbak Puput yang kelas 6 itu yang pernah ikut. Lalu untuk mapel, ya, mapel yang sedikit-sedikit tahu itu dari mapel PJOK-nya. Ya. Lalu untuk bahasa Inggris kami juga ada guru pengampu mapelnya, itu juga sudah menguasai meskipun secara kualitas belum begitu optimal, dan juga dari mapel agama. Sementara itu untuk yang lain kami dalam proses pengimbasan, begitu Bu Ayu. Itu termasuk Bu Irna kali Bu Asih nggih sampun nggih tadi nggih. Sampun. Berarti Bu Asih itu bidang studi mungkin saya tanya satu-satu dulu terkait modul ajar. Bu Asih bisa diceritakan itu bidang studi apa dan kalau penyesuaiannya bagaimana, apakah semuanya buat sendiri atau masih ada yang menyesuaikan atau mengadopsi dari contoh. Monggo Bu Asih. Ya Bu, untuk modul ajar itu saya punyanya yang semester 1, baru yang semester 1 karena yang semester 2 ini belum, masih mau mencoba berusaha untuk membuat walaupun nanti mengadopsi. Tetapi yang semester 1 itu bukan buatan saya sendiri murni, itu mengadopsi dari orang lain dan menyesuaikan. Itu yang saya sesuaikan itu kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa kami lakukan di Mojokerto 1, mengganti kegiatannya gitu. Mengganti ataupun menambah mungkin. Seperti itu. Oke, baik. Itu baru 1 bidang studi nggih Bu Asih nggih. Yang belum ada itu bahasa Jawa. Yang sudah. Oh, berarti yang semester 1 dari 7 bidang studi sudah 6 kurang bahasa Jawa ngaten. Bahasa Jawa yang belum. Semester 2 apa itu seni budaya nggih. Nggih SBDP niku nggih. Terus semester 2 belum sama sekali gitu nggih Bu nggih. Belum. Oke. Nggih. Monggo Mbak Erna terkait modul ajar. Nggih, terkait modul ajar bisa cerita dulu. Nggih Bu, karena di semester 1 kan masih belajar, jadi sama dengan Mbak Asih masih mengadopsi, kemudian menyesuaikan karakteristik siswanya, kebutuhan siswanya, metodenya, itu saya sesuaikan. Untuk semester 2 ini saya baru membuat kurang, yaitu Bu seni budaya sama bahasa Jawa. Baru 3 pertemuan yang saya buat Bu, untuk siap mapel. Nggih.
Oke, berarti untuk yang semester 1 sudah, 2 tadi seperti itu ngoten nggih. Nggih, mungkin bisa cerita bagaimana proses Mbak Erna menyusunnya, apa yang dilakukan sebelumnya dan ketika menyusun referensi-referensi apa yang digunakan, bisa cerita terkait itu? Nggih, yang pertama itu saya lihat di kurikulumnya dulu, Bu. Nanti tujuan pembelajarannya apa, kemudian saya sesuaikan dengan siswa, terus saya mencari metode-metode yang cocok dengan siswa, terus kita diferensiasinya bagaimana, seperti itu, Bu. Kemudian untuk alurnya pun juga sama, Bu. Jadi sangat tujuannya hanya ke siswa, ngaten, Bu. Nggih. Oke, nggih. Baik Bu Erna, mungkin kalau yang sudah nggih sampun, barangkali nanti di bulan Mei PMO berikutnya 2 bulan lagi itu Bu Ase dan Bu Erna bisa cerita pengembangannya nggih terkait dengan modul ajarnya gitu. Kalau tadi baru 3 pertemuan. Nah, berikutnya seperti apa perkembangannya. Lalu kemudian asesmen diagnostik. Nah, itu bisa cerita perkembangannya dulu itu buat asesmen diagnostiknya itu seperti apa? Lalu semakin ke sini ada perubahan macam asesmen diagnostik yang sudah pernah dibuat oleh Bu Ase dan Bu Erna itu bagaimana? Monggo siapa dulu yang cerita terkait itu? Iya, Bu. Untuk asesmen diagnostik itu biasanya untuk yang sekarang ya, Bu, yang kemarin kan sudah di awal itu. Yang sekarang ini melihat setiap pembelajaran, selesai pembelajaran itu saya biasanya ngecek anak ini sudah paham atau belum, walaupun hanya dengan secara lisan seperti itu. Kemudian akan ketahuan bahwa oh anak ini sudah betul-betul paham dan anak ini belum begitu paham seperti itu, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran berikutnya itu anak ini kemarin belum begitu paham, jadi saya sedikit mengulangi materi yang kemarin atau hari ini seperti itu. Oke, nggih. Bu Erna pripun? Untuk asesmen formatif itu hanya beberapa mapel yang ada, Bu. Misalnya ini di bahasa Indonesia itu kemarin yang diagnostik dulu. Oh, diagnostik. Diagnostiknya sama dengan Bu Ase tadi sebenarnya. Di awal pembelajaran itu sebelum ke pembelajaran kita melakukan penilaian dulu, dalam arti dianalisis anak-anaknya dulu, Bu. Misalnya kita mau materi tentang keberagaman budaya. Kemudian anak-anak saya tayangkan beberapa video. Di situ kemudian saya mengamati anak-anak itu. Setelah mereka mengamati video itu, ada yang mencatat, ada yang hanya mendengarkan saja, terus hanya ada yang lainnya. Terus kemudian saya catat, oh ternyata dia itu mempunyai auditory, ada yang kinestetik seperti itu. Kemudian dari itu kami baru melanjutkan ke langkah pembelajaran. Setelah kita kelompok-kelompokkan itu, melakukan pembelajarannya, Bu. Jadi di awal. Nggih. Jadi harapannya asesmen diagnostik tersebut menjadi bekal dalam Bapak Ibu menentukan modul ajarnya nggih atau metode pembelajarannya. Baik.
Kemudian saya ingin diceritani dulu terkait kemarin PTS. Sebenarnya kan kalau dalam kurikulum Merdeka ini kan asesmen ya dibagi 3 yang tadi nggih. Sebenarnya udah nggak ada lagi PTS karena asesmen tuh diserahkan murni kepada gurunya mau ngolah ada apa enggak UTS nanti penilaiannya seperti apa nggih itu diserahkan gurunya metodenya. Nah, mungkin bisa kalau misalnya masih dalam proses transisi bisa diceritakan dulu kemarin PTS-nya seperti apa, apakah serentak atau dilaksanakan masing-masing guru atau bagaimana? Mungkin diceritakan dulu proses PTS-nya, monggo sinten. Ya Bu, untuk PTS kemarin itu pada akhir Februari kalau tidak salah. Itu untuk PTS kelas 1 dan 4 itu tidak serentak, tetapi untuk Bu Asih dan Bu Irna beserta guru mapel, memang saya serai membuat semacam soal sebagai bahan penjajakan atau untuk semacam ulangan harian yang sudah memuat materi dari 2 bulan Januari Februari untuk digunakan untuk ulangan ke siswa. Lalu kelas yang lain 2, 3, 5, dan 6 itu memang kan PTS secara umum atau secara serentak dengan jadwal yang hari yang sama. Kalau kelas 4 saya beri keleluasaan untuk Bu Asih dan Bu Irna konten apa yang akan diujikan dan juga memilih harinya sepanjang tidak terlalu mundur, tidak terlalu jauh, dan kalau maju pun tidak terlalu. Jadi masih di lingkup hari-hari jadwal PTS itu, sehingga anak-anak itu pun tidak terkesan terlantar karena yang 4 kelas PTS, yang 2 kelas. Selain itu juga untuk istilahnya memberi pemahaman kepada terutama orang tua kelas 1 dan 4 itu juga butuh komunikasi. Jadi sebelumnya sudah kami komunikasikan bahwa untuk kelas 1 dan 4 yang sudah dengan kurikulum Merdeka itu begini-begini. Jadi sekaligus itu nanti untuk Bu Asih dan Bu Irna menyampaikan mungkin perbedaan antara kurikulum kemarin dan kurikulum yang sekarang. Kurikulum yang sekarang untuk kelas 1 dan 4 seperti ini, kurikulum kemarin untuk yang K13 ya yang seperti itu. Jadi itu malah kami manfaatkan kepada terutama wali murid kelas 1 dan 4 untuk diberikan penjelasan bahwa kurikulum Merdeka seperti itu. Itu Bu Ayu. Oke, nggih. Baik, Pak. Matur nuwun. Selanjutnya ke Bu Irna. Bagaimana hasil PTS-nya Bu Irna? Monggo bisa diceritakan sebelum ke Bu Asih. Ya Bu, untuk PTS kan kami tidak mengadakan. Kami adakan ulangan harian Bu. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu. Misalnya IPAS itu kita sesuaikan dari materi dari bab 1 sampai 2. Nanti Bu. Semua bidang studi di kelasnya Bu Irna tertulis kemarin. Nggih. Oke, nggih. Nggih. Hasilnya pripun? Hasilnya dari itu anak-anak? Hasilnya lumayan Bu. Karena di kelas saya kan sebagian ada yang ikut prestasi aga, jadi ada yang mengulang dulu ngenten nggih. Nggih, itu kan kalau di diagnostik dikelompokkan nggih punya kelompok 2 atau 3 kelompok gitu. Mereka yang sudah baik belajarnya, mereka yang belum baik. Mau cari rekamnya dulu nih Bu, kemarin sudah saya nilai. Nah itu ketika pengelompokan di awal dengan pengelompokan kemarin setelah PTS, adakah perubahan, perkembangan atau terus pundi? Ini Bu, kemarin hasil PTS-nya misalnya untuk mapel IPAS nih Bu nggih. Hasil PTS, hasil ulangan harian nggih. Untuk bab 1 yang amat baik itu
ada sekitar 10 siswa, yang baik itu ada 9 siswa, yang cukup itu ada 3 siswa, Bu. Oke, Bu Irna, barangkali ini kan sumatifnya memang masih lama ya, tapi bisa disusun, bisa dirancang. Kalau kemarin formatifnya masih mayoritas tertulis, barangkali bisa diidentifikasi, dipetakan bidang studi mana yang sekiranya bisa dibuat variasi asesmen ya, ada praktik, ada mungkin proyek atau observasi atau yang lainnya gitu. Jadi diharapkan untuk sumatifnya tidak semuanya tertulis seperti itu. Maaf Bu, untuk bahasa kemarin juga tidak ada yang Bu, ada yang secara lisan. Deklamasi puisi Bu, itu. Oke, baik. Jadi untuk sumatisnya seperti itu. Jadi ampun tertulis semua. Jadi nanti akan digali kembali terkait metode dan substansi asesmennya. Untuk Bu Asih, monggo bisa diceritakan kemarin PTS atau formatifnya pripun, hasilnya bagaimana? Jadi Bu, untuk kelas 1 karena saya sudah menerima info bahwa katanya kurikulum Merdeka itu tidak ada UTS, maka saya infokan kepada wali murid bahwa kelas 1 tidak ada PTS. Dan itu saya gunakan kelas yang lain PTS, itu saya pelajaran biasa dan juga ada satu materi matematika itu saya gunakan untuk ulangan 1 hari. Oke, nah ulangannya itu seperti apa modelnya? Ulangannya tertulis Ibu. Ulangannya tertulis. Nah, yang pilihan ganda dan tertulis. Oke. Dia sami seperti yang saya sampaikan ke Bu Irna tadi, untuk sumatif besok tolong bisa divariasikan asesmennya nggih Bu Irna, Bu Asih untuk kelas 1. Ampun semuanya tertulis dan kalau bisa tidak dilakukan secara serentak dengan kelas lain. Jadi secara psikologis atmosfer ujian yang menakutkan, bareng-bareng itu kaku, itu harapannya udah nggak ada, karena tidak takut untuk dilakukan asesmen gitu Bu Irna. Jadi ada variasi terkait metode asesmennya untuk sumatif besok, bisa dirancang, dicicil dari sekarang. Ngoten nggih Bu Asih. Nggih Bu. Baik, selanjutnya saya beranjak ke Pak Paito terkait kebijakan sekolah. Nah, ini saya nyambung ke proses pembelajaran juga. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan sekolah untuk lebih melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Yang pertama kolaborasi dengan orang tua dan juga dengan mitra atau komunitas atau organisasi peduli pendidikan atau industri. Nah, saya ke orang tua dulu. Nah, mungkin sejauh ini kan komunikasi orang tua itu kan melalui guru masing-masing, guru wali kelas masing-masing. Nah, kolaborasinya itu bisa ditingkatkan atau dikembangkan. Yang pertama, monggo nanti diidentifikasi bersama guru kelas, Bu Asih dan Bu Irna, adakah orang tua atau keluarga dari murid yang bisa untuk mengajar di kelas gitu dalam satu waktu. Jadi itu intrakurikuler. Lalu kemudian selain kolaborasi mengajar, apakah memungkinkan adanya kolaborasi dalam proyek P5? Nah, nanti bulan Mei saya ingin Bapak Ibu cerita terkait perkembangan kolaborasi tersebut, baik intrakurikuler maupun P5 dengan orang tua. Lalu sejauh ini industri atau komunitas mana yang sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Mojokerto 1. Mungkin itu dulu Pak Paito bisa disampaikan.
Nggih, masih termute. Untuk kolaborasi terutama yang antara sekolah ataupun guru dengan orang tua, wali murid itu sampai saat ini cukup berjalan dengan baik. Namun untuk menginjak tadi tentang kolaborasi di dalam pembelajaran intra maupun P5 ya, itu belum terlaksana, dan terima kasih diingatkan oleh Bu Ayu, akan kami jadikan nanti untuk bulan-bulan ke depan itu untuk mengupayakan terutama yang di pembelajaran intrakurikuler. Tentunya Bu Asih dan Bu Irna ini juga sudah banyak mengenal dari latar belakang wali murid yang sekiranya bisa untuk bisa diajak untuk berkolaborasi dan mungkin bisa berdiri di depan kelas untuk menyampaikan wawasan-wawasan kepada anak-anak. Dan ini kami kira juga karena ini pengalaman dan hal baru di dunia pendidikan, jadi kami nanti juga butuh untuk mengkomunikasikan terlebih dahulu, karena orang desa biasanya kalau tidak ada komunikasi dulu disuruh menyampaikan materi di depan kelas akan malu dan canggung. Jadi waktu ke depan akan kami koordinasikan dengan Bu Irna, Bu Asih, agar ada pendekatan dengan orang tua atau wali murid di dalam kolaborasi pembelajaran tadi. Lalu yang kaitan dengan pihak dunia, pihak luar atau eksternal, ini kami fokuskan untuk P5. Kalau kemarin yang untuk seni budaya yang kemarin sudah berjalan, dan nanti untuk gaya hidup berkelanjutan kami baru merencanakan. Kami nanti akan menggandeng atau istilahnya berguru, karena di wilayah sekitar kami itu banyak yang mengelola produk pembibitan buah, terutama buah. Jadi semacam taman, kalau bunganya itu apa namanya, nursery itu, tapi kalau itu buah khusus banyak sekali macam-macam buah, di mana kami nanti bisa semacam studi banding anak-anak, kami bisa ajak ke sana, biayanya murah, ya, dekat, dan itu nanti kami rencanakan setelah puasa, karena ini baru bulan puasa mungkin kurang efektif. Itu telah kami rencanakan. Itu untuk tentang kolaborasi. Lalu selama ini kolaborasi yang kami laksanakan intensif pada orang tua dan kolaborasi sesama komunitas belajar baik eksternal maupun internal. Internalnya sesama guru kelas maupun mapel di SD Mojokerto 1. Lalu eksternalnya dengan sekolah lain yang sekiranya bisa kami dapat untuk saling sharing tentang masalah kurikulum merdeka. Itu Bu Ayu dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Nggih, baik, matur nuwun Bapak. Ini saya coba untuk tunjukkan di Bapak Ibu kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Jadi di sini kalau terkait orang tua itu yang kalau sifatnya Bapak Ibu itu baru komunikasi. Nah mungkin ini bisa dilihat nggih. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu-satu. Itu ya berarti masih di opsi 1. Kalau komunikasinya baru cenderung kolaborasinya hanya berupa komunikasi aja, satu arah dari pihak sekolah kepada orang tua atau guru kepada orang tua gitu. Kalau yang mau saya potong, kalau yang itu sudah berjalan tapi dua arah Bu Ayu. Cuman yang menghadirkan orang tua ke depan kelas tadi memang baru masukan dari Bu Ayu ini yang akan kami pertimbangkan. Kalau masukan dua arah itu sudah berjalan, bahkan mungkin sudah beberapa bulan yang lalu.
Nih, kalau dua arah di sini berarti adanya ide atau kesepakatan atau intinya orang tua itu turut serta dalam proses pembelajarannya, Pak. Metode dari sekolah, metode dari gurunya seperti apa itu ikut urun rembuk. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bu Irna dan juga Bu Asih urun rembuk dan sudah dilaksanakan seperti apa dari orang tua, apakah ada yang demikian. Jadi di sini orang tua juga dimintai diarah itu urun rembuk atau ide bagaimana itu proses pembelajarannya mari dilakukan secara bersama dan kesepakatan dengan orang tua. Iya. Lalu penyampaian capaian pembelajaran itu tidak hanya dilakukan pada raportan tapi secara berkala dalam proses belajar. Nah, ini kalau yang untuk opsi 4 ini nggih. Ini orang tua berkesempatan untuk menjadi narasumber, lalu komunikasi itu melibatkan 3 pihak, ada guru, siswa, dan orang tua. Oh, belajarnya yang gimana, enaknya gitu. Kemudian dengan kolaborasi dengan komunitas atau industri juga. Itu kalau bisa ya diminta ngajarnya ya nggak mungkin ngajar misalnya matematika atau ngajar ya bahasa Inggris, ya monggo disesuaikan dengan mata pelajarannya apa yang diajarkan begitu, Pak. Itu terkait dengan kolaborasinya. Lalu berikutnya komunitas belajarnya pripun, kalau sudah berjalan bisa disampaikan itu kapan dan siapa narasumbernya, lalu jadwalnya seperti apa. Silakan sinten ingkang badhe menyampaikan. Monggo, Bu Asih. Kolaborasi tadi. Komunitas belajar, Bu. Oh ya, kolaborasi tadi tuh kan tadi Bapak ngendikan kalau 2 arah. Nah, kalau 2 arah itu berarti ada ide atau rembuk dengan orang tua itu ya seperti apa? Nggih. Jadi untuk komunikasi 2 arah dengan wali murid itu wali murid memberikan ide kepada saya untuk memberikan jam tambahan untuk yang belum begitu lancar membaca seperti itu, dan itu sudah saya terima dan sudah saya lakukan seperti itu. Oke. Ada lagi metode atau hal-hal lainnya mboten enten nggih? Sementara belum. Yeah. Baru Kalau ada dalam pikiran ingin mencoba wali murid kan ada yang ini Bu, jualan makanan Ibu Gendis itu Mbak. Nah itu kan beberapa jajanan-jajanan itu mungkin nanti bisa untuk berkolaborasi dengan Ibu itu untuk bisa praktik membuat dan mengajari anak-anak di kelas itu. Mungkin. Iya. Nggih. Mbak Irna pripun, silakan. Ibu, untuk komunikasi 2 arah tadi, kalau untuk kelas 4 itu orang tuanya itu selalu memberi masukan kepada gurunya, Bu. Oh Bu, anakku itu ya diulang seperti ini itu cepat mudeng Bu, seperti itu. Jadi selalu ada komunikasi dan secara langsung maupun lewat WA. Biasanya seperti itu. Ada satu siswa kan ada yang sangat pun ya istilahnya kan kalau kategorinya itu paling bawah ngaten ya Bu, maaf Ibu kategori ke bawah. Itu jadi kami komunikasinya itu intens. Pak, ini perkembangannya anaknya seperti ini. Jadi selalu ada komunikasi antara orang tua dan guru, Bu. Tentang perkembangan anaknya di kelas. Jadi bisa disampaikan konkretnya contoh ide dari orang tuanya. Oh, misalnya untuk Mas Lambang kan dia itu misalnya dalam hal hafalan itu sangat cepat sekali. Kemudian memberi masukan, Bu, Mbak Yo nanti kalau setelah selesai sholat duhur itu hafalan Bu, hafalan surat-surat pendek atau apa seperti itu. Kemudian
Kalau misalnya kemarin tuh kan Bu, apa namanya? Untuk matematikanya kan kita belajar bidang datar. Karena lambang itu cepat sekali menghafal, jadinya Bu itu minta tolong Mas Lambang diberikan satu rumus atau gimana nanti biar cepat dihafalkan, seperti itu Bu. Jadi selalu ada komunikasi lah ngaten nggih. Oke, nggih, baik. Selanjutnya ke komunitas belajarnya, monggo. Sinten? Ya Bu, untuk komunitas belajar terkait dengan PMM ya Bu. Ya Pak ya. Komunitas belajar yang sudah di kelas saya, narasumbernya. Di kelas saya. Boten di sekolah Di sekolah. Ya, untuk PMM komunitas belajarnya narasumbernya ini masih dari kita sendiri Bu. Kita masih kedok tular sama teman-teman. Iya, memang kalau komunitas belajar itu kan dari sekolah, gurunya. Jadi setiap guru itu bergantian. Itu belum berjalan seperti yang di Mojokerto. Untuk komunitas belajar ini memang belum berjalan maksimal Bu, karena memang masih untuk narasumber itu masih terfokus pada beberapa orang dan belum bisa dirotasikan. Baik, untuk Mei nanti bisa disampaikan jadwal untuk komunitas belajar di Mojokerto 1 nggih Pak? Saya ingin lihat tanggalnya, topik apa, dan gurunya. Jadi ada 8 jadwal, karena di Mojokerto 1 ada 8 guru. Nanti Mei bisa disampaikan. Kalau bisa saya minta gambaran secara singkat, bagaimana itu nanti prosesnya. Jadi sesuai dengan kemampuan guru tersebut, atau bisa jadwalnya itu materinya ditentukan, atau gimana gitu? Oke, jadwalnya bebas, monggo diatur, topiknya juga bebas. Oh, gini. Apa yang dikuasai, apa yang nyaman dan dikehendaki oleh guru tersebut. Jadi di sini kan ada 8 guru di Mojokerto yang terdata. Itu satu gurunya sharing tentang apa, bebas apapun. Buat Canva juga boleh, buat apapun juga boleh. Terkait kurikulum juga boleh, atau apapun. Setiap guru punya satu waktu dan itu nanti muter Pak. Itu. Iya. Kemarin itu, maaf saya memotong, dari salah satu guru, terutama dari guru olahraga atau PJOK, itu ada yang menyampaikan keluh kesah ke saya dan rekan-rekan guru lain, karena kebetulan di SD kami itu ada 2 anak yang berkebutuhan khusus, tetapi kritis. Jadi ketika anak yang lain diajarkan materi A, anak ini setengahnya menuntut, tidak terima, kok aku ora kon ngono kuwi, seperti itu. Padahal ini maunya Bu Guru olahraga itu sudah disesuaikan dengan materi dan fisiknya, maaf. Tetapi yang ditanyakan atau diminta ke saya itu, Pak Paito, coba saya kalau ada teman dimintakan kurikulum atau materi atau alur pembelajaran untuk olahraga yang berkaitan dengan gerakan, misalnya gerakan senam lantai, guling depan, guling belakang, kok ini anakku iki kok meri kancane, padahal ini sudah saya indusikan. Nah, itu mungkin ada arahan dari Bu Ayu, bisa untuk kami referensikan. Monggo, saya nggak tahu Pak di Sragen bagaimana. Kalau saya sih fokus dulu ke internal Pak. Bagaimana 8 gurunya Bapak itu punya pemahaman yang lebih baik dan solid, kuat terkait dengan pembelajaran. Ya kurikulumnya, ya metodenya, ya perangkat ajarnya, modul ajar dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan teknis itu, monggo misalnya ada KKG atau di gugus bisa berbagi praktik daik dengan sesama guru olahraganya
untuk bisa memberikan pengajaran terkait dengan anak yang demikian seperti apa. Jadi sekali lagi ini kalau bisa nggih segera dimulai nggih satu, atau misalnya ini karena mau menjelang cuti ya nanti monggo diatur. Intinya komunitas belajarnya harus segera dimulai Pak gitu. Dan itu hanya kumpul lalu kemudian satu orang guru sebagai narasumber membagikan apa, topiknya bebas. Dan terus nanti muter dengan guru-guru yang lain. Jadi tidak hanya berhenti udah 8 kali ya. Kita udah masing-masing satu lalu kemudian selesai. Ya harapannya itu muter terus Pak, sampai terus gitu komunitas belajar itu. Jadi itu berbeda dengan briefing dan rapat. Jadi memang di situ kan belajar. Itu yang pertama, itu yang bukan yang pertama ya, sudah Selanjutnya Pak Paito, upaya apa sih yang Bapak lakukan terkait atau kebijakan-kebijakan apa yang Bapak berikan mungkin selama 6 bulan terakhir Pak, ada kebijakan baru atau upaya apa yang Bapak lakukan untuk sekolah ini Mojokerto 1 nggih, itu implementasi kurikulumnya, kurikulum merdekanya udah baik gitu, biar lebih baik gitu. Mungkin dari awal sampai sekarang tuh Pak Paito selaku kepala sekolah, kebijakan apa yang sudah Bapak keluarkan? Untuk kebijakan tentang capaian implementasi kurikulum merdeka, ya ini memang bersifat temporer, jadi tidak misalnya kebijakan pada bulan A itu nanti bisa lagi berubah kepada bulan berikutnya mengingat kebutuhan dan perkembangannya. Misalnya untuk awal-awal kemarin 6 bulan yang lalu itu kami sudah menanamkan kebijakannya yaitu tentang pendalaman konten dan materi kurikulum merdeka, terutama fokusnya ke guru dulu. Lalu berikutnya untuk bisa dikondisikan ke peserta didik dan orang tua. Lalu berikutnya juga untuk sesama rekan-rekan guru itu yang bersifat kebijakan secara administratif agar memberikan keleluasaan kepada ibu guru untuk menyampaikan pembelajaran atau menggali informasi dari warga masyarakat maupun dari orang tua untuk diterapkan dalam peningkatan pembelajaran. Lalu ada juga kebijakan yang bersifat keuangan, yang bersifat apa ya istilahnya, yang bersangkutan dengan uang. Mengingat di dalam regulasi BOS yang ada bahwa untuk guru yang ASN itu tidak ada alokasi BOS untuk rapat-rapat, untuk pekerjaan-pekerjaan yang di dalam jam dinas. Nah, jadi itu kami bijaksanai, kami dengan berbagai komunikasi dengan sesama guru agar semua bisa terkondisikan, ya, bisa jadi untuk masalah keuangan, meskipun istilahnya ya bagaimana caranya agar rekan-rekan guru itu tidak tombok dari kantong misalnya yang berkaitan dengan kuota, berkaitan dengan transportasi seandainya membutuhkan, itu kami upayakan lah. Mungkin kurang kalau Bu Asih dan ibu-ibu guru yang lain, Bu Irna itu kalau kurang tidak ngomong ke saya kurang tahu. Gitu Bu Ayub. Untuk kebijakan lain, kebijakan dengan komite, ya memang kami salah satu sandaran utama kami itu di desa itu terutama komite Bu Ayub, tempat kita bersandar, berkeluh kesah dan untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi memang
Alhamdulillah komunikasi dan hubungan antara sekolah dan komite berjalan dengan baik. Bahkan anaknya Pak Komite itu sekarang di sini, yang kemarin menjadi ketua regu Pesta Siaga yang menjuarai di Binjil itu anaknya Pak Komite. Jadi Pak Komite ini semangat banget untuk mengintervensi ke SD Mojokerto 1. Itu Bu Gayub, terima kasih. Komitenya tuh berapa orang, Pak? Komite. Yeah. Anggota komite itu ada 6. Sementara 6. Nggih. Baik. Itu semua orang tua ya, Pak ya? Bukan Bu, ada yang dari tokoh masyarakat, misalnya Pak Ketua RT, ada yang dari pengusaha, ada yang dari alumni, ya, dan itu Bu. Jadi tidak harus orang tua. Hanya kebetulan Pak Ketua itu anaknya sekarang masih di SD Mojokerto 1. Nah, Pak Paito, ini saya mau menyampaikan kembali, guys. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan dari refleksi terakhir bulan Desember dan juga PMO bulan Januari kalau saya nggak keliru. Setiap rekaman kegiatan itu pasti saya share. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin melihat kembali, monggo bisa ditengok kembali. Pak Paito tolong dirancang sebuah kegiatan. Ini mumpung puasa kan, jadi nggak perlu snack, nggak perlu snack. Diundang komitenya dan ditambah perwakilan orang tua murid dan perwakilan siswa. Mungkin perwakilan siswa bisa, kalau bisa sih seluruh jenjang, seluruh fase perwakilan saja. Itu khusus membicarakan ada terkait kurikulum merdeka, ada terkait gimana sih metode yang diinginkan. Kalau sebelumnya urun rembuk atau umpan balik feedback itu diberikan oleh masing-masing guru kelas, itu kan sifatnya kamar-kamar per guru kelasnya untuk pembelajarannya. Nah, nanti seperti apa respon ketika itu dilaksanakan bareng-bareng. Oh, mereka diundang, beliau-beliau diundang gitu. Nanti seperti apa feedback yang diberikan kepada sekolah untuk pembelajaran. Nah, itu nanti digunakan sebagai bekal penyempurnaan KOSP yang sudah dirancang. Kalau kemarin KOSP yang dibuat bulan Juni itu kan pasti hanya adopsi kecil ya, mayoritas sekolah adopsi kecil dari contoh. Nah, itu nanti setelah 6 bulan melaksanakan, menerima pendampingan dan juga mendengar urun rembuk dari para pihak tersebut. Nah, nanti seperti apa, metode apa ya yang sudah baik, yang perlu ditingkatkan, metode apa yang masih kurang dan belum dioptimalkan. Jadi mungkin barangkali itu bisa dirancang, dialokasikan waktu dan tempatnya seperti apa. Itu namanya kita menjaring aspirasi. Saya yakin memang pasti orang tua sudah memiliki kepercayaan yang baik kepada Mojokerto dan juga Bapak Ibu gurunya, itu nggak saya percaya. Namun di sini sekolah perlu meninggalkan jejak yang sifatnya itu formal dan praktik baik kegiatan gitu. Ini loh sekolah kita sudah melakukan urun rembuk ini, menjaring aspirasi, sehingga KOSP kita kami rancang dengan melibatkan para pihak tersebut, nanti disampaikan gitu. Nah, itu kan konkretnya gitu, secara formal sekolah meninggalkan jejak bahwa ada kegiatan yang demikian. Itu yang pertama. Terkait KOSP, ATP, visi misi itu nanti bisa dibicarakan secara bersama-sama di forum itu. Apa urun rembuk dari para pihak itu, perwakilan murid, perwakilan sekolah, komunitas, komite tadi. Lalu berikutnya rapor mutu pendidikan itu kan diisi secara rutin ya Pak oleh sekolah. Gimana rapor mutu pendidikan itu, pemerintah ingin tahu apa sih yang dilakukan sekolah supaya mutu pendidikan di sekolahnya itu meningkat. Apa saja sih yang dilakukan, jamintunya tuh gimana gitu. Nah, itu salah satu perhatian juga Pak terkait dengan refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas kurikulum.
Jadi saya yakin pasti sudah ada banyak rapat dan briefing. Kalau yang sudah kalau rapat-rapat itu gaduh-gaduh, nah ini tolong bisa dibuat juga bersama Dewan Guru. Nah, refleksi dan evaluasi. Jadi guru bisa berkumpul dengan bisa sesama fasenya atau yang sama-sama mengajar dalam satu mata pelajaran. Silakan diskusi guru tersebut. Kolaborasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi ini. Mereka berbagi pengalaman, bagaimana, ada datanya, gitu Pak. Itu khususon untuk ngomongin kualitas sekolah kita yang belum baik apa ya, perlu apa ya, dibutuhkan apa. Kalau komunitas belajar tadi, setiap gurunya bergantian untuk sharing apapun, belajar apapun bareng-bareng. Nah, refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas itu kaitannya sama kurikulumnya. Jadi kan kamarnya berbeda. Baru yang lain, monggo briefing, rapat yang rutin diadakan. Tapi dua hal tadi, satu komunitas belajar untuk sharing apapun, dan satu khususan untuk refleksi dan evaluasi terkait kurikulum itu ada Pak. Itu kalau misalnya intensitas komunitas belajar katakanlah 2 minggu sekali, refleksi ini 1 bulan sekali juga enggak apa-apa. Yang jelas sekolah melakukan ini gitu bersama dengan dewan gurunya, dan itu terekam, tercatat, terdokumentasikan dengan baik. Kalau belum punya YouTube sekolah Mojokerto, kayaknya belum punya, segera buat dan unggah semuanya di sana, Pak. Jadi YouTube-nya namanya SD Negeri Mojokerto 1 Sragen. Sudah ada, tuh. Sudah ada, Bu. Channelnya sudah ada SD Mojokerto. Oh, nggih. Nggih, kalau sudah ada, nggih, nanti bisa diunggah di sana dan sebagai media publikasi juga. Dan iya, kalau diminta, saya yakin pasti ketika saya share link dari kementerian untuk unggah praktik baik, berapa sekolah ini apa yang diunggah ya, aku nggak melakukan apa-apa gitu. Ya harapannya ketika itu nanti diunggah di akhir, akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan praktik baik yang bisa dilaporkan, bisa diunggah oleh sekolah, begitu Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ada kendala apa Bapak Ibu yang ingin disampaikan dalam PMO kita bulan ini, silakan, apapun boleh. Monggo. Ada kendala buatan? Masih Bu Irna. Oh iya, P5-nya belum cerita. Silakan cerita dulu P5 perkembangannya bagaimana. Oke. Untuk P5 sesuai saran Bu Ayu, yang P5 semester 1 kemarin sudah kami laksanakan panen karya. Masuk ke semester berikutnya kami jadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun juga sering kami sampaikan pada hari-hari tertentu, khususnya Jumat, karena kebetulan Jumat itu kami jadikan hari Jumat sehat dan kreasi. Jadi selain senam, setelah senam itu anak-anak secara bergantian itu sering, mungkin kelas bawah ada mewarnai gambar, ada bercerita, ada yang mendongeng, dan untuk seninya ya meskipun tidak setiap Jumat itu kadangkala kami sampaikan untuk dalam kreasi. Selain itu juga dalam waktu-waktu di luar jam pelajaran itu juga kami untuk pendalaman agar anak masih teringat bahkan bisa dikembangkan.
Lalu untuk yang baru kemarin kami sampaikan adalah gaya hidup berkelanjutan. Kami sementara ini yang kami siapkan yaitu untuk media yang kecil, Bu, karena keuangan juga belum mendukung. Yang boskin sudah habis kemarin bulan Desember itu, yang untuk bos regulernya baru cair beberapa hari ini. Ini sementara ini kami memanfaatkan dulu yang tidak beli. Tadi sudah kami ceritakan ada banyak galon-galon aqua itu, le mineral dan itu kami pangkas, kami potong itu, kami jadikan pot itu kami manfaatkan untuk hortikulturalnya. Itu biasanya nanti kita siapkan untuk sayur misalnya lombok, tomat yang tidak berumur panjang. Karena itu kalau digunakan untuk buah yang berumur panjang itu medianya tidak memadai. Lalu untuk yang tanaman buah jangka panjang itu kami merencanakan untuk pengadaan planter bag. Planter bag itu yang semacam seperti itu kresek besar yang ada tentengannya tebal itu. Nah, dan nanti medianya akan kami segera menyusul. Nanti itu nanti berbagai buahan mulai dari teknik tanam sampai pada perawatan, insya Allah kalau bisa kami jalankan. Alhamdulillah juga insya Allah lokasinya juga di SD kami ada, tinggal nanti eksekusinya mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana. Itu Bu Ayub untuk P5-nya. Nggih, baik. Modul P5-nya pripun perkembangannya, Pak? Itu gaya hidup berkelanjutan, pemanfaatan lahan untuk penanaman buah dan sayuran nanti topiknya. Iya, maksud saya sudah jadikah atau progresnya bagaimana? Itu baru penyiapan media, Bu. Sementara baru penyiapan media. Oke, modul ajarnya berarti belum, nggih. Modul ajarnya dalam proses. Modul P5-nya, nggih. Ya, modul proyeknya dalam proses. Modul proyeknya dalam proses. Nanti di bulan Mei saya juga minta kabar terkait itu. Jadi misalnya sudah mana, kan itu ada 3 aspek, nggih. Lupa saya perencanaan dan observasi atau apa itu, nanti apa dulu gitu ya. Apa dulu gitu. Terus kemudian tolong saya juga diinfokan di modul di P5 itu yang sudah berjalan berapa JP. Jadi Bapak Ibu silakan dibuat, boleh buat jurnal atau buat catatan nggih. Itu kan P5 tidak boleh lebih dari 30% dari intrakurikuler. Nah, itu jadi nanti bisa diinfokan di bulan Mei itu P5 tema kedua ini sudah berapa JP. Dari total berapa JP. Jadi nggih harus bisa konkret pelaksanaan P5 yang sudah dilaksanakan itu tertuang berapa JP. Supaya porsi dari anak itu tidak terlebih, karena Bapak Ibu walaupun kurikulum Merdeka ini pemerintah ingin anak belajar dengan lebih seru, lebih fun, tapi tetap tidak bisa kita lupakan bahwa porsi intrakurikuler atau akademik ini kan 70% nggih. Masih yang paling besar, masih yang dominan. Jadi pemerintah juga ingin mendorong anak untuk meningkatkan capaian prestasinya. Nah, silakan dirembuk dengan Dabin, dengan gugus, dengan KKG. Monggo dibuat kegiatan di dalam wilayah tersebut yang sekiranya bisa meningkatkan capaian murid. Nah, itu salah satunya misalnya dengan lomba ya, itu ada semangat juga dari murid. Lalu kalau misalnya di wilayah itu belum, atau biasanya di wilayah sifatnya hanya untuk setahun sekali, OSN aja atau yang lain, di dalam sekolah itu silahkan dirembuk juga dengan Dewan Guru. Apa sih kebijakan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan prestasi akademik dari siswa gitu. Oh, apa dibuat komunitas
oh ada guru pembinanya yang nanti lukir setiap semester atau setiap tahun. Oh, sekolah buat misalnya lomba tingkat sekolah 1 semester sekali atau bagaimana. Nah, silakan sekolah juga membuat kebijakan di bidang itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak pernah tahu ya bintang itu lahir dari mana. Siapapun ibaratnya masa depan seorang kan nggak pernah ada yang tahu. Nah, kita sebagai sekolah wajib memberikan fasilitas, motivasi, dan mendorong itu semua. Ketika anak NTB, kalau nggak lupa si Nano apa si Nino itu yang kemarin viral juara di tingkat dunia itu banyak orang kaget. Nggak nyangka masa di NTB biasanya kan sentralnya di Jawa. Nah itu kok nggak nyangka ya bisa demikian gitu. Padahal kan kita nggak tahu prosesnya. Lalu kebijakannya malah jadi sekolahnya masuk jam 5 pagi biar belajar itu dari gubernurnya. Nah itu jadi Bapak Ibu jangan berpatah walah deng desa wis paling ora ono iki engko wis piye gitu-gitu itu. Banyak sekali mahasiswa saya juga yang berasal dari daerah dan kemudian mereka kayak haus gitu loh Bu. Pak gitu. Jadi mereka tuh kayaknya ketika menempuh pendidikan selama di daerahnya masing-masing SMA ke bawah itu kok kayaknya atmosfer akademiknya kurang gitu. Jadi alhamdulillah dan mereka lolos KIP atau bidik misi. Jadi mereka kuliah nggak bayar, malah dapat uang saku juga setiap bulannya dari dari negara. Itu bisa semangat sekolahnya, haus akan prestasi gitu. Karena sebelumnya nggak ada wadah untuk itu semua. Jadi sekolah wajib memberikan wadah juga dan fasilitas untuk pengembangan prestasi akademik dari murid. Monggo dirancang baiknya seperti apa, piala kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Yang jelas sekolah tuh ada wadah, ada perhatian dan tentu saja yang paling penting tuh meninggalkan jejak. Ada jejak nyata, konkret yang itu dilakukan oleh Mojokerto 1 gitu. Jadi bisa tolong juga itu nanti bisa jadi perhatian dari Mojokerto 1 untuk bisa dikembangkan. Jadi Bapak Ibu saya masuk ke summary ini di akhir saya coba sampaikan kembali nggih. 1 kolaborasi dengan orang tua dipetakan apakah ada yang bisa ngajar, berbagi ilmu di kelasnya dan juga di P5. Kemudian kolaborasi dengan mitra ya, mitra ini industri, organisasi atau apa dikonkretkan apa. Jadi bisa nyebut nama mitranya dan apa yang dilakukan. Kemudian komunitas belajar itu sudah harus tercapai, berjalan. Lalu kemudian pertemuan dengan komite, tambahan perwakilan murid, perwakilan orang tua terkait dengan bagaimana sekolah, kebijakan-kebijakan sekolah yang akan dirancang. Di situ ada masukan apa, itu semua dicatat untuk bekal penyusunan pedoman sekolah yaitu KUSP. Jadi nggak ada lagi harapannya tidak ada lagi orang tua yang merasa tercurangi dalam tanda petik, anaknya tidak diopeni, tidak disinauni dengan baik, tidak diajar dengan baik, itu enggak ada. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Pak itu selaku kepala sekolah, selaku pengambil kebijakan, 8 gurunya Bapak, atau kalau saya nggak keliru misalnya 8 plus Bapak atau 9 plus Bapak nih. Bapak buat profiling guru A, guru B sampai guru ke-8 itu kurangnya apa Pak? Nah itu dipetakan. Nah kurangnya itu diidentifikasi ya. Ini kita profesional bukan mencari-cari kesalahan gurunya, tentu pasti saya yakin sekali Pak itu bisa membedakan itu sikap profesional atau sikap pribadi dari gurunya. Jadi silakan diprofil masing-masing gurunya Bapak, dikenali secara lebih dalam lagi potensi apa yang dimiliki, dan juga harapan saya guru-gurunya Bapak itu punya luaran, setidaknya misalnya hak cipta. Oh buat
modul atau buku yang bisa di ISBN kan tuh 40 halaman aja bisa kok. Sekarang dengan sumber referensi yang banyak terkait dengan apapun, itu modul ajar, itu modul project, itu bisa dia ciptakan, Pak. Itu kalau nggak keliru itu sekitar 300.000 sampai 500.000 itu sertifikat hak ciptanya. Lalu kemudian ada produk. Jadi ada pengembangan juga. Kalau murid misalnya prestasinya apa, guru juga punya itu. Jadi itu diawali dengan dipetakan dulu potensi dan apa yang sekiranya kurang dioptimalkan. Dan harapan saya bisa memiliki karya dari guru-guru. Jadi nanti bisa untuk itu memplan Ibu kita orang-orang terpilih yang dipilih oleh Gusti Allah untuk berkontribusi di dalam dunia pendidikan, transformasi pendidikan ini, dan tidak setiap orang menjadi guru, tidak setiap orang bekerja di dunia pendidikan. Kita adalah orang-orang pilihan yang saya pengen dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu juga tidak lupa core itu sebagai pendidik dan juga pengajar. Jadi semangat selalu dan insya Allah kita ketemu lagi di bulan Mei. Ini infonya tuh bulan April ada lokakarya kepemimpinan kepala sekolah, Pak. Tapi saya belum ada informasi lagi ya. April itu kan 19 juga sudah cuti sampai 26. Jadi mungkin sebelum 19 atau setelah 26. Tapi pesertanya hanya kepala sekolah gitu. Nanti saya infokan kembali jika ada. Sebelum saya akhiri dan saya tutup, apabila Bapak Ibu ada tanggapan atau pertanyaan atau kendala terkait implementasi sekolah ini apapun, mohon bisa disampaikan. Silakan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Masih ada atau mboten? Dari kami Bu Ayub, setelah menempuh kurang lebih 7 bulan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, pada dasarnya kami beserta ibu guru terutama yang ikut PKP itu penguasaannya sudah bagus, terutama ini malah seperti dalam logika terbalik. Logika terbaliknya secara praktik di kelas maupun di tatap muka dengan anak itu sudah bisa menunjukkan perkembangan yang bagus. Tetapi termasuk saya dan ibu-ibu guru itu untuk menuangkan ke dalam bentuk modul, menuangkan ke dalam bentuk ATM, nah itu kesulitan untuk memilih diksi dan kata yang tepat. Jadi dalam praktek itu sebenarnya lancar, saya lihat Bu Asih mengajar diferensinya bagus, tapi ketika mau menuangkan ke dalam bentuk administrasi, nah ini seakan gimana ya, masih ketentot-tentot dengan dari pemerintah itu. Jadi misalnya ya cuman istilahnya edit sana edit sini dari pemerintah, kita sesuaikan. Jadi kesulitan ini kalau memang membuat dari nol itu untuk memilih kata, merangkai menjadi sebuah modul itu, termasuk saya sendiri juga seperti belum ada gambaran yang gimana gitu. Iya, memang paling sulit ya Pak untuk bagi tantangan semuanya itu mengkonkretkan sesuatu. Jadi yang semula itu diangan-angan, digambaran, terus kemudian dikonkretkan. Nah, kita udah tahu ibaratnya kalau bahasa Jawa mungkin ra ono nyotone ya berarti ra ono gitu sampai gitu kan Pak. Jadi nah monggo itu kalau misalnya dipandang dinilai sebagai sebuah hal yang masih belum berjalan dengan optimal. Nah, datangkan guru siapa dari sekolah lain atau dari komunitas untuk memberikan pemahaman yang lebih dan juga pelatihan atau apapun sih Pak gitu. Jadi itu yang saya maksud tadi di awal sebagai keseluruhan aspek. Tapi sayangnya ya mungkin ada miss tadi dan jadi blunder. Jadi raportnya secara Jawa Tengah itu enggak baik gitu Pak. Dan
nggak tahu juga dinas mungkin selip atau berselisih paham, kadang ibaratnya Jawane nek wong ora kecipratan ki hawane ra urus gitu loh Pak. Nah, padahal kan ini tuh untuk pendidikan. Lah iki amit sewu iki padahal ini wong tua kabeh guru-guru, pendidik, kepala sekolah, tapi kok gimana ya Pak, saya kan ikut program ini kan saya kayak pengen berkontribusi juga untuk pendidikan. Jadi saya prihatin gitu loh Pak, nyawangi gitu. Nah, itu ya merupakan keseriusan dan komitmen sih dari masing-masing. Mungkin tadi saya sampaikan oknum belum secara keseluruhan gitu. Tapi ya kan ini menginformasikan secara gamblang bahwa rapotnya Sragen terkait implementasi kurikulum merdeka itu tidak terlalu memuaskan gitu. Bukan memuaskan dalam pandangan kita banyak target itu mboten, tapi karena di sekolah lain dengan sama dananya, bahkan misalnya Pak contoh lucunya, kayaknya harga di Semarang kan logikanya misalnya harus bisa lebih mahal dari di daerah bisa lebih murah. Tapi kenapa ya Semarang bisa lebih kreatif, atau katakanlah di Solo atau di Boyolali misalnya yang lebih dekat dengan Sragen atau di atau di wilayah lain kan. Tapi kenapa kok ini uangnya tuh sama tapi kok hasilnya outputnya bisa berbeda gitu. Itu sih yang jadi keprihatinan, dan semoga motor-motor penggerak aspek-aspek tadi dapat berjalan dengan lebih baik lagi pada 5 bulan terakhir ini Pak, yang saya harapkan jadi bisa lebih manfaat dan berkah juga untuk semuanya. Jadi yang terkena manfaat dari program ini tidak hanya 3 orang guru yang ada di sini, tapi juga seluruh guru yang ada di sekolah, seluruh murid, syukur-syukur bisa mengimbaskan kepada sekolah yang tadi masih mandiri belajar tadi Pak. Ngoten. Gitu. Okay. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin disampaikan kembali, nanti saya share rekamannya, bisa ditengok dan bisa direview kembali oleh Bapak Ibu. Saya tutup, matur nuwun sangat atas perhatian waktunya, dan juga semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk Mojokerto 1. Mohon catatan-catatan dari saya tadi dapat diperhatikan untuk kedepannya kita simak dan review di bulan Mei. PMO hari ini saya cukupkan, mohon maaf atas kurang optimalnya pendampingan dan semuanya. Salam hormat saya kagem Bapak Ibu dan juga Mojokerto 1. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan ini juga mungkin pertemuan virtual secara langsung menjelang libur Lebaran walaupun masih jauh. Saya mengucapkan sugeng riyadi kagem Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali fitri dan insya Allah kepanggih setelah Lebaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Monggo. Terima kasih, sami-sami Bu Ayu. Semoga sehat. Ini saya kacau banget suara, padahal kan ini buat alat kerja paling utama. Aduh. Ini udah rada mending Selasa Rabu tuh bener-bener kayak cuma gini-gini aja dan masih handle kerjaan. Nggih Bapak Ibu, monggo sambil live. Terima kasih, matur suwun. Nggih. Nggih.